dari Peter dari Tangerang. Shalom. Selamat malam pendeta. Saya mau bertanya, di hari pembangkitan nanti, orang baik maupun orang jahat akan dihidupkan kembali. Apakah saya dapat membuat pernyataan bahwa orang baik dihidupkan atas nama kasih, sedangkan orang jahat dihidupkan atas nama keadilan? Ada berapa jenis pembangkitan sebenarnya? Silakan pendeta. Terima kasih untuk menanggapi pertanyaan ini. Kita akan baca dari Wahyu pasal 20 ayat yang keempat dan ayat yang ke-6. Wahyu pasal yang ke-20. Lalu aku melihat tahta-tahta dan orang-orang yang duduk di atasnya. Kepada mereka diserahkan kuasa untuk menghakimi. Aku juga melihat jiwa-jiwa mereka yang telah dipenggal kepalanya karena kesaksian tentang Yesus dan karena firman Allah, yang tidak menyembah binatang itu dan patungnya, dan yang tidak juga menerima tandanya pada dahi dan tangan mereka, dan mereka hidup kembali. Artinya tadinya mati. Ya, jadi waktu dilihat jiwa-jiwa, jangan kita bilang, wah ini jiwa-jiwa hidup. Ini berbicara tentang orang-orang yang sudah mati. Makanya dikatakan dan mereka hidup kembali. Berarti tadinya mereka mati. Mau disebut jiwa, mau disebut orang, pokoknya mereka mati. Mereka mati di dalam Kristus. Dalam penglihatan ini, Yohanes melihat akan orang-orang yang sudah meninggal ini. Meninggal di dalam kebenaran karena mereka mempertahankan iman mereka. Mereka tidak mau mengikuti setan. Mereka tidak mau menerima tanda dari binatang itu yang menggambarkan kekuasaan yang menentang Allah, tapi mereka tetap setia kepada Tuhan Allah. Mereka semua dalam ayat yang keempat dikatakan mereka hidup kembali dan memerintah kepada raja memerintah sebagai raja bersama-sama dengan Kristus untuk masa 1000 tahun. Jadi ada kebangkitan dari orang-orang yang setia. Kebangkitan dari orang-orang yang mati di dalam Tuhan. Ayat yang lain sangat mendukung, 1 Tesalonika pasal 4 juga mendukung akan hal ini. Jadi orang-orang yang mati di dalam Tuhan, yang meninggal di dalam kebenaran, mempertahankan imannya sampai kepada hari ia meninggal dunia, ya, dikatakan mereka akan hidup kembali. Kapan ini terjadi? Ini Wahyu pasal 20. Kalau kita mundur sedikit ke Wahyu pasal yang ke-19, mulai ayat 19 sampai 21, ini menggambarkan tentang kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Jadi pada waktu Tuhan Yesus datang pada kali yang kedua, menurut Wahyu pasal yang ke-20, orang-orang yang setia yang meninggal dunia dalam kesetiaan mereka akan hidup kembali. Mereka akan hidup kembali. Dan bagaimana dengan orang-orang mati yang lain? Artinya orang yang meninggal tetapi meninggal bukan di dalam kesetiaan kepada Tuhan. Mereka telah meninggalkan Tuhan, mereka menyangkal Tuhan, mereka tidak mau percaya dan menerima kebenaran firman Tuhan, walaupun sudah diberitakan kepada mereka, kesempatan diberikan berulang-ulang, tapi mereka dengan sengaja menolak dan terus menolak. Orang-orang mati yang lain, yaitu mereka itu, tidak bangkit sebelum berakhir masa 1000 tahun itu. Mereka tidak akan bangkit bersama-sama dengan orang-orang yang sudah mati di dalam Tuhan. Ya, mereka tidak akan bangkit bersama-sama dengan orang-orang yang mati dalam Tuhan, yang bangkit pada saat kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Jadi kebangkitan yang terjadi itu adalah pada saat kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Kebangkitan orang-orang benar. Disebut kebangkitan apa ini? Kita baca di dalam penghujung dari ayat yang kelima yang mengatakan, inilah kebangkitan pertama. Jadi kebangkitan pertama itu adalah kebangkitan di mana hanya orang-orang yang mati di dalam Kristus, menurut Alkitab, hanya mereka yang meninggal di dalam kebenaran yang akan ikut di dalam kebangkitan yang pertama. Dan ayat ini jelas, orang-orang mati yang lain
mereka tidak akan bangkit pada kebangkitan yang pertama ini. Makanya di dalam ayat yang ke-6 dikatakan, berbahagia dan kuduslah ia yang mendapat bagian dalam kebangkitan pertama itu. Jadi berbahagialah yang mendapat bagian dalam kebangkitan yang pertama. Mengapa? Menurut 1 Tesalonika 4 ayat yang ke-14 sampai 17, mereka akan setelah dibangkitkan bersama-sama dengan orang yang masih hidup pada waktu Yesus datang, mereka akan diangkat menyongsong Tuhan di angkasa, dan mereka akan hidup selama-lamanya bersama-sama dengan Tuhan di dalam sorga. Makanya disebut berbahagia dan kuduslah ia yang mendapat bagian dalam kebangkitan yang pertama. Lalu dikatakan, kematian yang kedua tidak berkuasa lagi atas mereka. Kematian yang kedua tidak berkuasa lagi atas mereka. Jadi di sini ada dua istilah. Ada kebangkitan yang pertama, lalu ada kematian yang kedua. Kalau kematian yang pertama, semua orang bisa mengalaminya. Baik itu orang yang setia kepada Tuhan, yang percaya kepada Injil kebenaran, menerima Yesus Kristus, kalau mereka meninggal dunia, itu adalah kematian yang pertama. Demikian juga orang yang jahat, yang tidak mau percaya, tidak beriman, kalau mereka meninggal, sama-sama itu adalah kematian yang pertama. Tetapi, mereka yang sudah meninggal, yaitu pada kematian yang pertama itu, mereka akan hidup kembali pada waktu Yesus datang pada kali yang kedua, dan itu disebut kebangkitan yang pertama. Dan mereka yang bangkit pada kebangkitan yang pertama, mereka tidak akan mati lagi. Artinya tidak akan mengalami kematian yang kedua. Mereka tidak akan mati lagi. Ini menyiratkan kepada kita bahwa akan ada kematian yang kedua. Siapa ini yang akan mendapatkan kematian yang kedua? Yaitu orang-orang yang tidak mendapatkan bahagian dari kebangkitan yang pertama. Mereka akan bangkit menurut Wahyu 20 ayat 5. Di akhir 1000 tahun itu baru mereka bangkit. Itulah kebangkitan yang kedua, yang khusus untuk mereka yang meninggal bukan di dalam iman kepada Tuhan. Mereka yang meninggal di dalam kejahatan mereka dan mereka telah menolak kebenaran, mereka itu akan dibangkitkan di akhir dari 1000 tahun itu menurut Alkitab. Tetapi menurut gambaran yang ada di dalam Wahyu 20 ayat yang ke-7 sampai ayat yang ke-9, dikatakan setelah mereka dibangkitkan, maka dipimpin oleh panglima mereka, yaitu setan. Menurut ayat-ayat ini, mereka akan berusaha untuk mengepung orang-orang kudus dan kota yang kudus yang turun dari sorga itu. Tetapi api akan menghanguskan mereka, dan kematian mereka itulah yang disebut sebagai kematian yang kedua. Dan itulah kematian yang kekal, karena tidak ada istilah di dalam Alkitab kematian yang ketiga. Ya, jadi itulah kematian yang kekal. Itulah maut itu. Itulah kematian sebagai upah dosa adalah maut itu. Itulah kematian dari mereka yang tidak mau menyambut kasih karunia Allah di dalam Kristus Yesus. Mereka akan mengalami kematian yang kedua. Menurut Alkitab, Wahyu 20 ayat yang ke-13 dan ayat yang ke-14 mengatakan, maka laut menyerahkan orang-orang mati yang ada di dalamnya, dan maut dan kerajaan maut menyerahkan orang-orang mati yang ada di dalamnya, dan mereka dihakimi masing-masing menurut perbuatannya. Lalu maut dan kerajaan maut itu dilemparkan ke dalam api. Itulah kematian yang kedua, lautan api. Ya, jadi tidak akan ada lagi kematian yang ketiga. Maut itu pun selesai di situ. Semuanya telah selesai di sana. Kematian yang kedua itulah maut itu. Pada waktu Tuhan Yesus mati di atas kayu salib,
Dia mati untuk memberikan tawaran kepada kita, supaya kalau kita percaya kepadanya, kita tidak akan mengalami maut atau kematian yang kedua atau kematian yang kekal itu. Walaupun kita bisa meninggal, dan banyak orang yang setia kepada Tuhan meninggal dunia, bisa. Tapi Yesus mati bukan menggantikan mereka supaya mereka tidak pernah meninggal. Walaupun mereka meninggal, mereka akan bangkit pada waktu Yesus datang, dan mereka tidak pernah akan mengalami kematian yang kedua, karena maut itu sudah ditanggung oleh Tuhan Yesus, dan mereka telah menerima Yesus Kristus, sehingga mereka tidak akan menanggung maut itu, karena maut mereka telah ditanggung oleh Yesus di atas kayu salib. Tapi mereka yang tidak mau menerima jasa kematian Yesus di atas kayu salib, menurut Alkitab ini, mereka artinya tidak mau menerima kasih karunia itu, maka sekalipun Tuhan Yesus menanggung maut itu di atas kayu salib, tapi mereka tidak mau menerima Yesus, maka merekalah yang akan menanggung maut itu sendiri bagi diri mereka pada kematian yang kedua itu. Itulah yang akan terjadi menurut Alkitab. Nah, apakah keadilan dan kasih itu bertentangan? Tidak. Keadilan tidak bertentangan dengan kasih. Sama sekali tidak. Alkitab mengatakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya barang siapa percaya kepadanya tidak binasa. Yesus mati di atas kayu salib. Menurut Alkitab, itu adalah wujud kasih Allah yang sungguh luar biasa. Tetapi mengapa ia mati di atas kayu salib? Selain adalah wujud dari kasih Allah kepada kita, mengapa? Dia mati di atas kayu salib demi keadilan. Mengapa demi keadilan? Karena upah dosa adalah maut. Dan demi keadilan, dia mati menanggung maut itu di atas kayu salib. Sehingga di salib itu, kasih dan keadilan bersatu padu dan tidak bisa dipisahkan satu dari yang lain. Disitulah bukti keadilan Allah, bahwa kalau upah dosa adalah maut, Yesus telah menanggung maut itu, tapi ia bangkit dari maut itu karena ia adalah hidup, kebangkitan dan hidup. Yohanes 11 ayat yang ke-25, akulah kebangkitan dan hidup. Yesus katakan, demi keadilan ia mati di atas kayu salib, menanggung maut. Mengapa? Karena upah dosa adalah maut. Dan itu pada saat yang sama adalah bukti betapa ia sangat mengasihi umat manusia, sehingga siapa yang percaya kepadanya, maka ia akan selamat. Keselamatan itu terjadi karena ada kasih dan keadilan. Keadilan itu sudah ditanggung oleh Yesus di atas kayu salib, dan itu adalah bukti kasihnya. Yang menolak kasih dan keadilan itu akan menanggung maut itu sendiri dan tidak menikmati kasih yang besar itu. Sementara yang menerima kasih dan keadilan itu tidak akan menanggung maut itu, karena sudah ditanggung oleh Yesus, karena ia menyatakan keadilan, dan orang itu akan menikmati kasih Kristus yang ia terima itu. Kurang lebih demikian. Terima kasih.